وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والشهداء وجميع المؤلفين والمؤلف هذا كتاب الشيخ الزرنوجي رحمه الله ونفع به. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ونفعنا به وبعلومه في الدار. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال كيف أسافر لهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية وملك الدنيا أمر حقير فليس هذا من ألو الهمة. فقال الحكماء سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة. فقال هذا حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وذكر lanutur asy-syaikhu sapa syekh al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang mulya al-ustadzu radhiyuddin an-naisaburi fi kitab makarimil akhlaqi ing dalam kitab makarimil akhlaq An-Nadzal Qarnaini satuhune Raja Dzulqarnain lamma aroda iku ing dalam arikane ngarepaken iku ing dalam arikalane ngarepaken sapa Dzulqarnain ayyusafira ing yen to lelungan sapa Dzulqarnain liyastauliya supaya nguasani
sapa Dzulqarnain alal masyriqi ing atase tanah wetan wal maghribi lan kulon syawara mongko musyawara sapa Dzulqarnain al hukamaa ing pira-pira ahli hikmah wa qala lan dawuh sapa Dzulqarnain kaifa halikaya apa usafiru lunga ingsun li hadzal qadri maring ikilah kira-kira minal mulki saking keraton fa inna dunya maka satuhune dunya qalilatun iku setitik faniyatun tur kang rusak wa mulkud dunya utawi keraton ka dunya hakirun iku kang ino falaisa mongko ora ono hadza apa iki safar min uluwil himmati iku saking luhure sejo faqala al hukamau mongko dawuh sapa pira-pira ahli hikmah safir lunga sira liyahsula supaya hasil laka kadue sira mulkud dunya apa keraton dunya wal akhirati lan akhirat faqala nulidawu sapa raja Dzulqarnain hadza utawi iki safar hasanun iku bagus qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satuhune Allah yuhibbu iku demen sapa Allah ma'aliyal umuri ing luhure pira-pira perkara wa yakrahu lan sengit sapa Allah safsafaha ing asore al umur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asy-syekh al-ajal al-imam al-ajal al-ustad, gelarnya semua ini imam ustad Radhiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, kitab Makarimil Akhlaq, inna Dzulqarnain lamma arada an yusafira liyastawliya 'alal masyriqi wal maghrib syawara. Ini kata beliau Raja Dzulqarnain. Kalau Raja Dzulqarnain, siapa Raja Dzulqarnain? Raja Dzulqarnain raja yang membangun sebuah benteng atau tembok yang besar, tujuannya untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini membuat kerusakan di muka bumi. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu adalah sama kayak kita. Ada sebuah dua kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Ini nama kelompok Ya'juj Ma'juj. Kedua ini adalah sama dari Bani Adam, keturunan Bani Adam, sama kayak kita. Golongan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya oleh Raja Dzulqarnain dibuatkan benteng yang besar, dikurung, ada dua gunung. Akhirnya kaumnya disuruh buat besi dibakar dan juga sama tembaga
sebesar gunung, makanya dibuat gitu, dan Ya'juj Ma'juj dikurung di sana. Sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaan tempat Ya'juj Ma'juj itu dikurung. Tapi kelak mendekati hari kiamat, Ya'juj Ma'juj itu akan keluar dari kurungan tersebut. Sekarang ini masih berusaha tapi tidak bisa. Kalau sudah Ya'juj Ma'juj sudah keluar, itu sudah tanda-tanda kiamat. Semoga kita enggak menutupi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu akan buat kerusakan dan jumlahnya sangat banyak. Makanya tidak diperintah untuk melawan karena nggak mungkin menang. Jadi kalau ada Ya'juj dan Ma'juj, diusahakan lari sebisa mungkin. Nggak mungkin bisa menang karena jumlahnya sangat banyak. Mereka sama seperti kita manusia, cuma mereka ada tanda matanya itu agak agak sipit, tapi bola matanya besar, rambutnya keriting, dan mereka makan apa saja yang ia temui. Ya, kalau ada temannya keriting jangan dilihat. Ya. Jadi apa saja, ular, bahkan harimau semua dimakan, dan semua yang bukan golongan mereka dibunuh. Enggak tanya agamanya apa, kaumnya, pokoknya semuanya yang ditemui manusia itu akan dibunuh nanti di hari kiamat. Nah, Dzulqarnain ini raja penguasa timur dan barat. Beliau ini raja yang Islam. Jadi ada 4 penguasa raja ini, yang ada 4 raja yang menguasai dunia, yang penguasa lah. 2 diantaranya Muslim, 2-nya enggak. Yang Muslim diantaranya siapa? Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman, raja yang sah. Yang tidak Muslim itu Raja Namrud, dulu menguasai dunia, dan Bukhtanasor, ini juga raja yang tidak Muslim. Jadi ada 4. Kembali ke sini, Raja Dzulqarnain ini raja yang Muslim, soleh. Bahkan ada yang mengatakan Nabi, masih hilaf dalam kenabiannya. Tapi yang jelas pastinya beliau Muslim. Karena Nabi itu banyak, ribuan. Cuma yang kita ketahui, yang wajib diketahui ada 25 jumlahnya. Wallahu a'lam, khilaf, banyak pendapat. Rasul saja itu jumlahnya 313. Yang Rasul ini, yang Nabi ya ribuan. Cuma khilaf juga Rasul, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan lebih banyak, ada yang mengatakan tidak sampai, dan lainnya. Walhasil, Raja Dzulqarnain ini ketika hendak berpergian, lamma aroda ayyusafiro, mau berpergian, liyastauliya alal masyriq wal maghrib, untuk menguasai timur dan barat. Jadi kekuasaannya sangat besar. Hendak berpergian untuk menambah wilayah, ekspansi zaman sekarang ini. Biar negaranya tambah luas, kekuasaannya tambah luas. Ini syawaroh, beliau musyawaroh. Nggak kayak raja-raja yang dolim, enggak. Raja dolim kan nafsunya pengen menguasai dunia. Ini enggak, mau menguasai arah timur dan barat. Ini beliau masih musyawarah. Sama siapa? Al-hukama, sama hukama. Hukama ini ahli hikmah, orang yang bijak. Nabi pernah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaknya kalian itu berkumpul dengan ulama dan mendengarkan pendapat dari hukama. Siapa hukama itu? Hukama itu adalah al-alimin bidatillah, orang yang alim, yang mengetahui kepada Allah, sudah kenal dengan Allah, orang yang sudah makrifat kepada Allah. Ini hukama. Al-musibin fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama ini selalu benar, musibin yang benar, baik dalam perkataannya dan perbuatannya. Makanya minta pendapat kepada hukama, karena perkataannya pasti benar. Kok bisa pasti benar? Ya karena dari Allah, karena sudah kenal dengan Allah, sudah makrifat. Nah, kembali ke sini, waqala Dzulqarnain berkata, kaifa usafiru, bagaimana mungkin saya akan bepergian, lihadal qadri minal mulki, hanya untuk kepentingan kerajaan. Saya keluar ini berpergian hanya untuk menambah kekuasaan, biar kerajaannya tambah luas. Bagaimana mungkin saya pergi hanya untuk kerajaan, katanya. Fa inna dunya qalilatun, sesungguhnya dunia itu qalilah, faniyah, sedikit dan faniyah. Faniyah itu tidak kekal, akan rusak. Wa mulkud dunya hatiyun, sedangkan kerajaan dunia itu adalah suatu yang remeh,
Masa saya mau keluar untuk hanya kepentingan yang remeh ini? Kata Raja Dzulqarnain bermusyawarah dengan hukama. Falaisa hadza min ulil himmah. Maka perjalanan ini, kata beliau, bukan termasuk himmah atau tujuan yang mulia. Faqala al-hukama, maka hukama ini berkata, safir, udah pergilah, berjalanlah. Liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, supaya engkau mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Karena dapat rekom dari hukama, faqala, maka Raja Dzulqarnain berkata, hadza hasanun. Oh, kalau gitu berarti perjalanan ini adalah sesuatu yang baik. Makanya ini kita ambil pelajaran, kalau ada sesuatu yang sesuatu yang penting, hendaknya kita bermusyawarah. Ini raja, makanya sudah penguasa. Penguasa itu yang paling tinggi kan di kerajaannya. Di sekarang presiden. Ini raja saja mau melakukan perjalanan, ini musyawarah dengan, kalau sekarang dengan kiai, dengan ulama, dengan hukama. Ini jangan ambil pendapat sendiri. Nah, ketika hukama mengatakan udah pergi, kamu akan mendapatkan, menghasilkan dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia saja. Kenapa kok bisa dunia akhirat? Karena rajanya raja yang baik. Dengan ditaklukkannya beberapa wilayah, maka wilayah itu otomatis akan muslim, akan masuk Islam. Disuruh amal ma'ruf dan nahi mungkar beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu suka, cinta pada hal-hal yang luhur, yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya suka itu dimana annahu, Allah itu akan ridho pada orang yang melakukan sesuatu yang luhur. Namanya cinta, suka pasti ridho. Gak mungkin Allah itu cinta tapi gak ridho. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah tidak suka pada hal-hal yang hina. Artinya Allah tidak suka pada pelakunya, orang yang berbuat sesuatu yang hina. Kalau nggak suka berarti apa? La yardo. Allah tidak akan ridho kepada orang yang melakukan sebuah kehinaan. Jadi Allah sukanya yang baik dan Allah tidak suka yang hina. Berarti kalau Allah suka sesuatu yang luhur, Allah akan ridho kepada orang yang melakukannya. Kalau Allah nggak suka kepada sesuatu yang rendah, yang hina, berarti Allah tidak ridho pada si pelakunya, si perbuatan orang yang berbuat hina. Wakila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin.